Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafar Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sebuah tempat situs cagar budaya yang sangat unik sekali. Ya, tepatnya di Kabupaten 50 Kota. Itu dia ada sebuah batu yang besar-besar yang disusun, tapi bunyinya seperti memukul talempong gitu. Oke, sebelum kita teruskan, jangan lupa nih, saya memakai urgan karena kaos kesukaan saya itu yaitu urgan ya. Oke, saya selalu stok untuk membuat konten-konten urgan. Kepanjangannya konon kabarnya urang ganteng ya. Itu bisa dilihat di Instagramnya. Nah, kita teruskan ya. Jadi Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat ada situs cagar budaya unik namanya Batu Talempong. Batu Talempong ini sendiri tercatat sebagai situs cagar budaya tertanggal 22 Juni tahun 2010. Lokasinya berada di sekitar Balai Adat Negari Talang Anau, Kecamatan Gunung Omeh. Batu Talempong merupakan sebuah batu alam peninggalan zaman megalitikum. Uniknya jika ada yang menokok batu alam tersebut, nokok ini yaitu memukul, maka akan keluar suara nyaring seperti ini. Nah, suaranya seperti suara talempong kan? Alat musik khas Minangkabau. Oleh karena itu, batu tersebut diberi nama Batu Talempong. Di lokasi tersebut tidak hanya ada satu batu, melainkan ada 6 batu yang berbentuk seperti 4 persegi panjang. Nah, masing-masing batu memiliki ukuran dan berat berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, meski ukurannya berbeda, namun suaranya sama-sama nyaring. Hanya saja masing-masing batu memiliki nada yang berbeda. Dan makanya kita bisa menyusun batu tersebut menjadi sebuah musik. Nah, jika ingin mencobanya bisa melakukannya sendiri atau dengan 6 orang sekaligus. Nah, kabarnya jika menokok secara teratur sesuai nada maka akan enak terdengar. Nah, jika menokok, jika memukulnya dengan sesuai nadanya maka enak banget dengar ya kan, bisa diiringi dengan alat musik lain. Konon kabarnya batu ini merupakan alat musik zaman purba, itu kata orang-orang sana. Yang waktu itu berfungsi untuk menghibur. Namun ada juga yang menyebut batu itu sebagai alat pemuja. Terlepas dari hal-hal tersebut, Batu Talempong di Kabupaten 50 Kota ini sangat cocok bagi wisatawan yang hobinya budaya dan sejarah ya. Jadi asal-usul Batu Talempong dari cerita ke cerita turun-temurun. Mereka meyakini jika cerita rakyat itu adalah sesuatu kebenaran yang terjadi pada masa lalu sebelum tahun 1400 Masehi. Nah, konon kabarnya warga setempat bernama Samsudin, atau ada yang menyebutnya dengan Syekh Samsudin, yang mengumpulkan 6 buah batu talempong dan membawanya ke tempat berada di sekarang ini. Nah, berdasarkan cerita masyarakat setempat, konon batu talempong ini ditemukan pertama kali oleh seorang ulama bernama Syekh Samsudin sekitar tahun 1400-an Masehi. Saat ditemukan ditaksir masyarakat sekitar abad ke-12 ya. 12 Masehi, sewaktu Syekh ini bermimpi didatangi seorang berjubah putih, berjanggut panjang, dan memakai sorban. Orang tua dalam mimpi Syekh ini memberitahu bahwa ada beberapa buah benda yang sekarang berserakan dalam hutan, yang ditumbuhi dengan talang dan enau, dan daun enau ya. Benda tersebut akan dapat memberi manfaat bagi anak cucu dan masyarakat kalau dapat dikumpulkan. Nah, kakek itu memberikan sinyal berupa sinar putih terhadap keberadaan lokasi benda tersebut. Jadi awalnya Syekh Samsudin menganggap itu hanyalah sebuah mimpi yang tak ada arti. Tapi karena mimpi itu terus berulang selama 3 malam berturut-turut, akhirnya Syekh Samsudin mengikuti arahan kakek dalam mimpi tersebut. Nah, namun ketika Syekh Samsudin mengikuti petunjuk mimpi itu, ia sama sekali tidak menemukan adanya benda yang bersinar yang seperti dikatakan kakek tersebut di dalam mimpinya. Ia hanya menemui batu yang bentuknya biasa seperti batu lain. Namun karena batu itu berada persis sesuai arahan sinar putih dalam mimpi, akhirnya batu ini dibawa ke perkampungan. Nah, ada sifat magic dalam cerita batu ini yang dimiliki oleh lempengan batu ini sendiri, yaitu sebelum dipukul atau dibunyikan, maka batu ini harus diasapi dengan kemenyan putih katanya. Nah, ini
Nah, apabila tidak dilakukan tata cara ini, saya lempengan batu ini tidak akan menimbulkan bunyi yang nyaring seperti talempong. Maka berdasarkan keterangan orang-orang di sekitar lokasi, si pemukul akan terkena kutukan katanya, berupa penyakit yang tidak akan bisa disembuhkan. Nah, sebenarnya ini mitos, tergantung dari getaran atau keyakinan belief kita. Nah, ini situs batu Talempong ini sebenarnya merupakan medan Bapaneh dengan batu-batu standar stone sheet yang melingkar membentuk formasi 4 persegi. Luas medan Nan Bapaneh ini adalah 21 kali 13 meter. Batu sandar yang sekarang masih tinggal sebanyak 28 buah, pada sisi timur sebanyak 3 buah, sisi selatan 9 buah, sisi barat 5 buah, dan sisi utara 11 buah. Batu sandar yang memiliki ukuran terbesar berada di sisi selatan ujung timur dengan ukuran tinggi 120 cm, lebar 20 cm, dan tebal 18 cm. Nah, pada sisi timur situs medan Nan Bapaneh ini terdapat cungkup berukuran 5 kali 3,22 meter. Terdapat batu talempong. Talempong sebenarnya merupakan alat musik tradisional Minangkabau yang berbentuk gong kecil atau bentuk klenong ya, yang meniru pada bunyi talempong besi. Maka batu talempong terdiri dari 6 batu andesit pipih dalam berbagai ukuran yang disusun secara berjajar dengan bantalan bambu besar berdiameter 12 cm. Pada bagian bawah disusun batu ini terdapat rongga berbentuk lubang dengan ukuran panjang 250 cm, lebar 80 cm, dan kedalaman 50 cm. Jadi itulah keunikan-keunikan dari Sumatera Barat, walaupun di situ terselip ada bilih-bilih dari keturunan-keturunan cerita turun-temurun, mitos-mitos dari cerita turun-temurun. Sebenarnya tergantung kita menyikapi ya. Jangan pernah menghukum apa yang pernah diberitakan. Oke, dan itu sebuah keunikan. Boleh kita bersama-sama ke sana nanti ya, jalan-jalan. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Davan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.